Selamat datang. Three, two. Ini channel Om nih mantep juga nih, ya kan? Makanya hati-hati nih bikin konten. Katanya ngopeng, aduh panjang lagi dari video. Ya, kirain kagak selingkuh, cuma KDRT doang ya. Seberitanya nanggung-nanggung ya. Si ini ya. Yang mengalami Kalau KDRT kamu masih bantah ini, tetap tahu mempertahankan Om rumah tangganya demi anak dan itu dianggap sebagai suatu aib. Bagaimana ini, Mak? Saya bilang itu perempuan yang kalau maaf kata saya BODO kalau kata saya Benar. Goblok maksudnya gitu. anak sepertahankan rumah tangga ini biarin gua konyol kita punya hak dengan tubuh kita sakit aja wajib berobat iya Pak iya kalau ada seorang istri saya bertahan biarin dikepukin tiap hari tadi juga biarin yang penting anak-anak bisa belajar yang benar malu sama orang lain maaf sangat-sangat salah kita sebagai manusia punya hak hidup hak sehat walafiat Jawab no, udah. Ini mau komentar gimana ya? Udah jawab. Hah? Gak begitu juga. Aduh, saya bingung nih kalau mama ini nih. Mama Dodo ini. Ini orang tua ini. Iya, orang tua ini kita pengen komentar pun kualat gitu kan. Ya, suatu cobaan ya kan. Nggak berupa harta, nggak berupa wanita, ya kan tahta lah maksudnya seperti itu. Seperti kamu ya. Cobaannya wanita gitu ya. Enggak juga dong. Hah? Enggak lah, saya setia om. Oh enggak di depan konten iya. Wow. Oh iya. Tapi ini saya nonton dari berapa itu? Enggak, istrimu kan nggak pernah nonton konten. Capek bilang, belum tahu nih. Dia tuh ngintip-ngintip om, belum tahu dia. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Omdo dimanapun berada, apa kabar? Semoga selalu dalam kesehatan. Amin. Jadi hari ini kali ini Sobat Omdo seperti biasa Omdo ditemani oleh Sanjan, mentornya Omdo. Jadi dari beberapa konten Omdo belum memperkenalkan apa mentornya Omdo. Jadi kali ini Omdo perkenalkan mentornya Omdo, namanya Sanjan. Omdo biasa manggilnya itu San. Dan kali ini Omdo ingin menunjukkan beberapa video yang sedang viral beritanya ya. Sedang viral, sedang rame. Omdo ingin menunjukkan ke Sanjan. Nah, nanti Sanjan bagaimana reaksinya melihat video itu dan bagaimana reaksinya Sanjan menanggapi tentang video itu. Ini yang video 19 detik itu. Salah satunya. Jadi itu video kan banyak, ada yang 19 detik, ada yang apa namanya bermenit-menit adanya. Jadi kamu biasa buka situs sih. Waduh, ini begini. Enggak, maksudnya Om, kamu biasa membuka situs apa orang dewasa jadi. Nggak salah om. Nah, Setel kartun, tonton Tom and Jerry. iya jadi Berantem mulu itu. jadi begini loh, kalimat gini. Nah, hubungannya apa aja Anusan? Hubungannya adalah udah oke lah, kita nggak usah keluar konteks. Omdo pengen Sanjan ngelihat video ini, bagaimana reaksinya. Jadi Oke, siap, bebas mau bereaksi seperti apa. Nanti sama Omdo juga mau bereaksi. Omdo beberapa kali lihat, cuman ya Video apa? masih Om? suka ini gitu.
Jadi yang pertama ini video dari salah satu Waduh, itu ada telanjang Tom. penceramah ya kan. Oh kuda, kirain. Oh, ini apa nih Om? Ceramah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri Asah wa banget ya. yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Ya kau koli. Oh, makanya Om. lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, Amin. supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Amin, amin. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman Baik. semua sehat? Baik, sehat, sehat, sehat Ustazah, sehat. Ustazah. Kok Allahu Akbarnya ragu-ragu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak, ibu, teman-teman sekalian. Baik. Kenapa sih tangannya gini? Hah? Harus semangat ya. Sekali Oh. lagi, apa kabar teman-teman semua? Sehat. Baik. Allah Akbar. Nah, aus Ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan jawabnya Alhamdulillah. Allahu Yang saya Akbar. hormati Bapak Lurah Oh, begitu Kali di Negoro, KPK ya? Bapak Harjit Mulyono. Bapak Harjit, ada sebuah kisah nyata di Jeddah. Suami istri lagi Nah, itu kan di tengah ini. Suaminya marah luar biasa pada saat istrinya Pembukaan dulu. Oh, Gimana? iya. Baru Kemudian dengarkan ini. istrinya menangis, tiba-tiba Ini terdengar mulai. pintu Saya nggak rumah denger. Nih. ketika istrinya ada sebuah kisah nyata di Jeddah. Suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada saat istri dipukul oleh wajah istri. Kemudian istrinya menangis, tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab matanya, ternyata ibunya sang istri. Wah, awas nih. Suaminya dari kejauhan deg-degan. Ya Allah, istriku ini pasti ngadu ini sama mertua. Iya, benar pasti. Bahwa tadi baru dipukul. Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini, anakku kenapa? Kok kamu nangis matanya sembab begitu, kenapa? Istrinya mengatakan, ibu, ayah, ya Allah, aku tuh tadi berdoa sama Allah. Aku rindu sama ibu, sama ayah, udah lama gak ketemu. Aku tuh nangis karena aku rindu sama ibu, sama ayah. Taunya Allah langsung menjawab doaku, aku semakin terharu. Jadi aku nangis, aku rindu sama ibu, sama bapak. Bahagia bisa ketemu sama ibu, sama bapak. Suaminya dari kejauhan, ya Allah, nih istri. Padahal bisa loh istrinya ngadu sama orang tuanya itu. Aku baru dipukul, ada KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Suamiku itu kan kalau perempuan kadang-kadang suka lebay ceritanya, nggak sesuai kenyataan, dilebih-lebihkan gitu. Benar. Orang kalau lagi marah, lagi sakit hati kan ceritanya suka dilebih-lebihkan biasanya. Tapi sang istri mengatakan, ya Allah, aku tuh kadang sekarang aku rindu sama bapak sama ibu. Suaminya luluh hatinya istriku itu, Masya Allah, menyimpan aibku sendiri, ya Allah, luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Satunya ya. Oh, ada dua dong. Dua lah. Harus imbang. Iya. Jadi langsung kita komentarin langsung dua video. Langsung dua video. Gimana? Anda itu kan mentor saya. Anda itu cerdas. Jangankan dua video, 10 video. Om yakin. Videonya hilang nih saat. Lah gimana sih Om? Videonya mana sih? Waduh. Mana? Belum di-download kali. Gua nih. Oh. Siapa ini? Dua-duanya boykot, segala nama kasih di boykot juga. Dia teriak-teriak anjing kok, masak ya. Oke, yang teriak anjing itu di blokir dua-dua. Oke. Kenapa bang? Mau membuat cinta dulu? Dua-dua, anjing perempuan yang buruk udah lah. Saya nggak udah ini videonya. Mantap. Oke, makasih. Terima kasih ya. Mantap. Ini orang.
ini dia sih. Sekarang gimana? Dua-duanya boykot. Sekalian nama kasih di boykot juga. Oke, yang baik anjing itu di joget dua. Oke. Membuat cinta dulu. Dua-dua anjing yang buruk, perempuan yang buruk udah lah. Saya nggak udah itu tutupnya di buka-buka. Oke, makasih. Pengacara kayak gini sih dia nih. Gimana? Gimana San? Ayo. Apa? Tadi ada cerita seperti itu. Cerita bahwasanya ya kan seorang istri yang mendapatkan perlakuan KDRT, cerita nyata itu di Jeddah sana. Terus kemudian bukan kebetulan saat itu juga pas orang tuanya datang. Tapi istri itu menutupi bahwa dia habis dapat KDRT dari suaminya. Suaminya udah ketakutan kan kalau istrinya ngadu segala macam. Biasanya begitu emang. Cewek bini sama aja begitu. Gimana? Kalau menurut saya sih tuh harus ditiru gitu. Yang mana? Itu tadi yang ustazah ceramah. Kalau menurut saya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, karena rumah tangga tuh pasti ada ribut-ributnya, kan? Mungkin dengan istrinya sabar atau dia bisa menyentuh suaminya, insya Allah kan? Untuk gini? Enggak, gini biasa, gitu Om. Mungkin bisa lebih baik gitu Om. Kalau dengar cerita seperti itu, saya setuju Om. Jadi memang bisa jadi permasalahan yang ada di rumah tangga tuh kita selesaikan berdua gitu loh. Jangan sampai orang luar itu tahu, karena orang di luar sana tuh bisa jadi provokator dan bisa berantakan itu rumah tangga. Cerdas gak saya itu? Itu ya? Iya. Ya, memang betul sih San. Jadi saat kemudian ada perselisihan rumah tangga, kemudian salah satu dari keduanya, entah istri atau suaminya, kalau seandainya suaminya yang melakukan KDRT, kemudian istrinya, ya kan, kemudian istrinya mengalah, menutup itu semuanya, supaya tidak ada yang mengetahui bahwa semuanya biar melihat itu baik-baik saja, ya kan. Itu memang bagus karena untuk menjaga, artinya begini, dia menutup aibnya sendiri gitu kan. Jadi menutup aibnya sendiri, tidak membuka ke orang. Karena apa? Karena Tuhan pun sudah menutup aib dia supaya tidak ada orang tahu. Kenapa dia harus ngomong sama orang, ceritakan dengan alasan apapun lah gitu. Apalagi yang sekarang kan ya, ada apa namanya komisi apa perempuan segala macam lah gitu. Cuma secara hak asasi manusia juga sebenarnya itu tidak 100% benar sih. Saya versinya cerita tadi itu kan faktanya bahwa saat kejadian orang tuanya datang, kemudian dia menutup-nutupi. Itu memang akhlak yang sangat bagus. Cuma kan gini San, kalau itu dilakukan terus menerus, kemudian dia hanya diam saja, kalau Om nggak setuju. Saat itu sering dilakukan, ya, dia juga punya hak. Dia juga punya hak untuk melindungi dirinya. Dia punya kewajiban untuk menjaga jasmani dia. Dia punya kewajiban untuk menjaga perasaan dia. Nah sekarang kalau seandainya setiap hari kena KDRT, lama-lama benyok, San.
Ya nggak gitu juga Om. Ya. Mungkin pasti ada sebab akibatnya Om. Om menurut saya bisa ada sebab akibat. Apakah itu seorang istri dia terlalu banyak nuntut? Kayak kan suaminya nih pas-pasan nih, stres. Nah itu kan kewajiban suami. Iya, cuman kalau bisa di support gitu, maksudnya didoain apa gimana gitu, jangan bikin pusing. Karena memang kalau udah emosi, ya begitu. Ya sekarang begini, kalau seandainya istrinya yang salah, ya kan nggak harus dengan KDRT, ya kan gitu. Cuman kalau memang suaminya yang salah, kemudian melakukan KDRT, ya kan nemen. Ya nggak bisa gitu juga Om. Kalau bisa sih jangan bawel. Ini kalau ada begitu nih, Om pinjam potongan lu tuh, pinjam gua. Lu dari mana sih bawa potongan gitu? Ya ini biasa nangkep Nggak apa-apa, kodok kan musim hujan sekarang. kodok ditungtungin. Ya gimana ini begitu Om? Saya nggak setuju. Jadi maksudnya Nanti kalau bisa bini jangan terlalu banyak ini. kamu curhat atau gimana sih? Bukan yang curhat, cuman kan menurut saya, Tapi benar juga sih San, saat kemudian itu menurut saya dong. Iya. Mendukung saya dong. Jadi saat seorang istri banyak menuntut dan tidak memahami keadaan suami, sedangkan suaminya sudah memang sudah berusaha untuk bertanggung jawab, ya, kasarnya bawel lah gitu. Terus diomong nggak bisa, ya kan? Tapi ya tetap sih kalau omah nggak usah mukul sama perempuan tuh Iya, kita paham. Kadang-kadang kan begini ya Om. Emang kadang-kadang suka refleks gitu. Nah, untuk mencegah itu kan harusnya doain suami gitu kan. Terus kalau suaminya aja jarang-jarang ibadah, jadi jarang-jarang ibadah gimana? ya kalau Jauh nih sama Tuhan deh suaminya, terus kasar gitu, ya doain terus gitu. didoain terus. Ya kan harus ada usaha yang lain, jangan nggak cuma didoain gitu. Iya. Ya tetap usaha. Namanya zaman sekarang tahu sendiri ya, kerjaan susah. Ya kan, yang haram aja susah, apalagi yang halal, bahasanya begitu. Gimana? Yang haram aja susah, apalagi yang halal gitu. Zaman sekarang begitu. Emang ada yang nyari kerjaan haram, anusan? Ada, itu nyolong. Itu kerjaan juga. Bener gak? Salah apa? Bener, salah. Itu menurut saya begitu. Ya udah bener aja, bener. Ini yang tadi, yang kedua, pengacara itu FA tuh. Dia kan bilang nih, yang sekarang lagi viral tuh ada tuh kan kekerasan tuh, ya kan si les bar atau apa nggak tahu pokoknya yang itulah, pokoknya semua sobat om udah tahu lah itu. Dia punya pernyataan begitu, udah boykot aja itu dua-duanya, ya kan, ngapain aib diumbar-umbar terus segala macem, ya kan, udah apalagi omongannya kasar, ya kan, tidak memberikan apa contoh yang baik lah. Om secara ini ya, secara teoritis ya, ini nggak pendapat pribadi om nggak, tapi secara teoritis gitu. Ini benar yang disampaikan itu. Bener lah. Ini sih orang ini sih. Inisial F. Ini Eva. Nih, namanya public figure ya. Itu udah memang pasti dipublikasikan. Cuman jangan asal boykot aja sebenarnya. Terus itu sebenarnya kan matiin rezeki juga. Ya enggak, kan dia nggak di situ aja San. Dia kan bisa yang lain, nggak di situ saja.
Seandainya di boykot di televisi, boykot di mana-mana, kan dia bisa berkarya di tempat lain. Contoh dipanggil hajatan, ya kan? Contoh jadi apa namanya model apa, ya kan, yang off air kan bisa san. Atau berkarya di luar negeri kan bisa, namanya orang udah terkenal, udah mampu. Iya, tapi menurut saya kalau main boykot aja Ya biar menjadi pembelajaran juga. Dulu kasus-kasus yang dulu sama, ya kan, nggak boleh masuk televisi, sama banyak. tapi itu pembentaran doang om, biasanya om. Ya seenggaknya kan setidaknya. Ya saya tahu nih ya kasus-kasus begitu. Ya, memang iya sih. Terus dia nongol lagi. Makanya ini sebenarnya nih yang ngomong ini aduh. Tapi tuh Nyari panggung juga. hari ini lu ngomong bener mulu sih Sam. Nah, biasa kita kan ini nih habis kena air hujan. Terus Om doakan semoga hujan terus biar Sian teman banjiran. ya jadi kalau Om nih ya, kalau Om setuju yang dikatakan FA, artinya begini Rom. Saya kagak. Sekarang begini nih San, Si Lesto kan ini. dia sudah lapor. Udah udah damai begitu. Iya. Ya udah damai, orang juga kalau menurut saya seneng lihat damai begitu. Jadi rumah tangga bisa lebih baik besok-besoknya begitu kan. Dan nggak usah diboikot lah. Jadi mungkin ada apa namanya, kalau sama wartawan, aduh ngomong misalnya dipanggil nih misalkan di acara Buramunau ya kan, kenapa nih? Nah, Ya. karena kan yang di dalamnya mereka yang tahu om. Ya namanya public figure ya dijelasin lah kan. Jadi misalnya nggak juga. itu kan gue belum ngomong. Ini ya, dia dari awal mereka itu ya kan dibentuk sedemikian rupa ya kan sebagai objek komersial. Kalau Om ngelihat seperti itu kan dari awal. Memang di sisi lain memang kedua-duanya memiliki skill, memiliki kemampuan ya, dan sekarang menjadi ahli lah di bidangnya ya kan gitu. Om mengakui itu karyanya luar biasa. Iya, apalagi yang, ngikutin mulu itu. apalagi yang perempuan. Iya. Itu luar biasa. Dia dianugerahi oleh Tuhan dengan suara yang luar biasa. Nah, makanya tapi dari awal itu kan ya pertama dijodohkan dengan ini ya, terus akhirnya dengan sekarang suaminya itu kan dibentuk untuk ada kepentingan komersil di situ pertama. Nah, di situ dari titik awal pun itu ada, kalau menurut Om ya, sesuatu yang dipaksakan lah itu. Tetap mungkin yang satunya seneng, yang satunya kan belum tentu sebenarnya, kan begitu. Nah, saat dia merasa di tengah jalan merasa memang tidak seperti apa namanya keinginan dia dari awal, ya kan tetap aja dia berusaha untuk apa namanya, apalagi ada kesempatan kan begitu. Nah sekarang kalau seandainya ini diboikot gitu, taruhlah sementara waktu dia tidak tampil di khalayak ramai. Ya karena memang beberapa media beberapa video yang beredar ya, entah itu benar atau tidak, tapi Om meyakini itu benar. Ya kan ada kalimat-kalimat yang kasar sekali gitu, kasar juga yang itu, dan itu cepat sekali menyebar. Itu udah biasa Om, namanya ribut ya kan, pasti gimana ya, emosi Om ya kan. Itu hampir 98% kalau dari itu pasti keluar lah bahasa-bahasa seperti itu. Cuman kan seharusnya ini siapa nih yang rekam nih? Itu kan privasi Om. Nah makanya kan Om tadi bilang di depan, jadi memang dari awal itu kan untuk kepentingan komersial kan. Saat mereka dipersatukan itu loh, ada unsur kepentingan komersial juga gitu. Jadi Wah enggak juga Om. Nah,
Nah, iyalah kan dari apa namanya, dari saat dia kompetisi ya kan, saat kompetisi dijodohkan dengan pertama dengan si A ya kan, terus kemudian nggak tahu kenapa dengan si A, tahu-tahu sudah enggak kan, nggak jadi. Itu saya ngikutin om, Nah, makanya beritanya terus om. kemudian datang sekarang suaminya ya kan. Saya kan love Leslie, saya kan fansnya om, jadi dia tahu om, sama yang kembar itu kan. Nih, om tunjukin lagi satu video ya, satu video. Om udah, om kalau debat sama kamu nggak akan menang om pokoknya. Ini nih satu lagi sebagai penutup nih ya, biar sobat Omdo nanti yang menyimpulkan deh. Berapa video sih om? 3, ini satu lagi. Lagi. Udah om hapus belum ya? Video apa lagi nih om? Wah udah om hapus. Belum. Curhat dong, Mak. Istri yang mengalami Kalau KDRT, kamu masih bantah tapi ini, tetap tahu mempertahankan om rumah udah. tangganya demi anak dan itu dianggap sebagai suatu aib. Bagaimana ini, Mak? Saya bilang itu perempuan yang, kalau maaf kata saya, BODO, kalau kata saya. Benar. Goblok maksudnya gitu. Anak sepertahankan rumah tangga ini, biarin gua konyol. Kita punya hak dengan tubuh kita. Sakit aja wajib berobat. Iya Pak, iya. Iya. Kalau ada seorang istri bisa bertahan, biarin dikepukin tiap hari. Tentang juga yarin. Yang penting anak-anak bisa belajar yang benar. Malu sama orang lain, maaf, sangat-sangat salah. Kita sebagai manusia punya hak hidup, hak sehat walafiat. Jawab no, udah. Ini mau komentar gimana ya? Udah jawab. Hah? Gak begitu juga. Aduh, saya bingung nih kalau mama ini nih. Mama Dodo ini. Ini orang tua ini. Iya, orang tua ini kita pengen komen takut kualat gitu kan. Yaudah dah. Enggak gimana? Oh tadi debat ngaku udah lah, salah, kalah om udah sama kamu udah debat tadi udah lah, anggaplah om kalah. Tapi om kan punya senjata pamungkas. Waduh. Iya. Jadi kalau udah begitu mendingan pisah begitu daripada BODO gitu. Mama bisa aja mama. Jadi kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya jadinya gimana ya? Kalau Ya gini ya kesimpulannya supaya rumah tangga kita ya kan, rumah tangganya sobat Omdo yang sudah berkeluarga dan yang belum berkeluarga, supaya nanti berkeluarga tetap baik-baik aja. Nah, Omdo minta sarannya Sanjan. apa tuh? Jadi bagaimana gitu supaya seperti itu? Oh sarannya, memang dalam rumah tangga memang pasti ada suatu masalah. Besar kecil pasti ada masalah. Cuman kalau memang masih bisa dibicarakan, kalau kata orang tua saya sih begini. Kalau istri atau suami marah, kita yang ngalah. Jadi di api kita air, kita api dia air, pokoknya dibalik lah, pokoknya begitu. Kalau memang di karakternya istri yang mungkin ya karena ngurusin anak apa gitu kan, dia mungkin udah capek, ya kan, suaminya bikin jengkel atau nggak bisa ngasih uang belanja. Ya mungkin kita sharing sama istri gimana solusinya untuk mencari nafkah yang lebih baik lagi gitu. Jadi memang komunikasi kalau menurut saya om. Komunikasi om. Jadi komunikasi itu bukannya bicara doang, di kamar juga harus komunikasi juga om.
gitu. Jadi di luar kamar komunikasi, di dalam kamar kita juga komunikasi. Biar ada solusi yang terbaik buat keluarga. Gitu. Iya. Terus kalau dari salah satu dari mereka itu melakukan KDRT, entah dari laki-laki atau perempuannya, karena perempuan ada yang KDRT. Jangan salah, jangan kamu berasumsi bahwa hanya laki-laki yang melakukan KDRT. Banyak perempuan yang melakukan KDRT ke suami. Nah itu gimana? Kalau salah satu melakukan KDRT? Kalau masih dalam KDRT, menurut saya tuh seorang suami harus, kalau saya menurut saya nih Om ya, bicarakan lagi. Kecuali dia udah selingkuh apa, nah itu udah susah Om, lebih baik bisa. Tapi kalau istri tuh bagaikan dia itu gimana ya? Dibilang tuh tulang. Ulangi lagi, kalau dia selingkuh. Kalau dia selingkuh baru nggak ada ceritanya dah. Kan lesbar selingkuh. Mau selingkuh? Selingkuh gimana sih? Katanya ngopeng. Aduh, panjang lagi dari video. Ya, kirain kagak selingkuh, cuma KDRT doang ya. Seberitanya nanggung-nanggung ya. Si ini ya, Rizky Belar itu ini selingkuh dia. Coba tahu dong. Itu perasaan sama si itu apa Amin bukannya sebelum dia ini menikah. Ini obrolan sobat Omdo. Udah mau Omdo close, mau tutup. Ya, karena Omdo pikir kan sudah selesai gitu kan, tinggal kesimpulan. Tapi ini Sanjan ini balik lagi gitu. Balik lagi, kalau itu tadi kalimatnya, kalau salah satu selingkuh ya udah pisah. Nah, padahal kan konteksnya kan kejadiannya lesbar itu kan begitu. Ya, jadi tapi tar dulu. Saya masih ini, karena saya ngikutin juga beritanya. Karena yang diselingkuhin itu belum ada ini dong, apa? Diwawancarain dari wartawan, bener nggak? ya nggak mungkin diwawancarain. Wawancarain dong Om, namanya dia public figure Om. Yang saya tahu tuh dia nggak selingkuh Om. Mungkin cuma numpang kopi doang kali. Hah? Sama kopinya kopi susu. Enggak, maksudnya dari peristiwa itu, kejadian itu dan berita yang berkembang terus kemudian jadi seperti itu ya. Itu kan salah satu unsurnya kan itu penyebabnya. Bukan, jadi terjadinya Karena selingkuh. terjadinya KDRT karena penyebabnya indikasinya itu kan begitu. Tapi yang dilaporkan kan KDRT-nya. Tapi gini juga Om. Iya. Saya rawat lagi dah. Ya. Menurut saya sih Leslie sih bagus juga sebenarnya. Nah, Buat karena kan dia juga udah ngelaporin dan ngasih peringatan lah bahasanya kepada Rizky Beler itu kan. Ya mungkin enggak. dengan memaafkan dulu, dengan memaafkan itu bisa lebih baik Om. Min. Ya. Kan? Itu kan harapannya dari Leslie itu begitu. Ya. Dia kan pasti dia hatinya tuh paling dalam selalu berdoa biar suaminya lebih baik lagi gitu loh. Ya. Karena mungkin yang saya tahu dia mungkin udah jangan ngulangin lagi maksudnya gitu. Gitu. Karena kan ada surat pernyataan juga kan kata Leslie kan, jangan ngulangin lagi lah bahasanya seperti itu. Karena kan orang yang melakukan kesalahan 2 kali adalah orang yang BODO tuh. Ya, kalau dari pendapat kamu begitu, Om hanya bisa mengaminkan karena kan itu hal yang baik pendapat kamu kan. Nah, cuman kalau seandainya ini kamu kasih gambaran. Iya. Itu aja San yang dia tanda tangan di atas hukum tata negara di atas surat nikah, ya kan? Itu aja masih bisa. Saya nggak bicara masalah lesbar ya. Ini contoh orang lain. Orang lain yang melakukan kesalahan lah dalam rumah tangga, ya kan? Itu kan sudah menyalahi
tanda tangan dia di atas akad nikah itu, surat akad nikah. Itu aja orang yang benar-benar melakukan kesalahan itu berani loh, gitu loh San, berani loh dia itu melanggar hukum itu, hukum di akad nikah itu, apalagi hanya di atas lembar surat perjanjian. Gimana? Jadi begini Om. Iya, ini ya. Jadi memang gimana ya, kehidupan memang menurut saya itu pasti ada suatu cobaan, ya kan? Nggak berupa harta, nggak berupa wanita, ya kan, tahta lah maksudnya seperti itu. Seperti kamu ya, cobaannya wanita gitu ya. Enggak juga Om. Hah? Enggak lah, saya setia Om. Oh enggak, di depan konten ya. Wow. Oh iya. Bini saya nonton dari berapa itu? Istrimu kan nggak pernah nonton konten. Capek bilang, belum tahu nih. Dia tuh ngintip-ngintip Om. Belum tahu dia. Kadang-kadang nyepost dia. Ini channel Om nih, mantep juga nih, ya kan? Makanya hati-hati nih, bikin konten. Bisa berapa saya? Kesimpulannya gimana? Udah belum? Kesimpulannya istri saya yang paling terbaik, paling cantik lah. Weh. Mantap. Iya, istri saya tuh paling terbaik bener. Ini dari hati yang. Ya iyalah, dia tuh nemenin saya dari saya susah untung sekarang susah lagi. Makanya setia, ya kan? Terus setia benar, makanya saya nggak ada duanya lah selain dia. Walaupun nanti saya kaya lagi. Ya iyalah orang. Hah? Itu istri kamu yang nggak ada duanya lah. Kalau ada duanya berarti kan kamunya memang berdua. Dibahas lagi Om. Udah Om. Mungkin berapa ini bentar Om. Jadi begitu Om. Hah? Ya kita balik lagi nih Om. Iya. Balik ke laptop nih Om. Iya. Ya kan? Kita ke benang Iya. merah nih Om. Jadi begitu Om. Pasti ada aja Om cobaan. Dari permasalahan itu mungkin bisa lebih baik gitu. Kalau memang sama aja gitu dengan kejadian sebelumnya, ya udah apa boleh buat. Karena kan memang Apa boleh buat ini apa nih yang jelas? ya bisa selesai perpisahan gitu kan. Karena kan memang udah dikasih kesempatan gitu loh istilahnya. Intinya mak begini San, jadi kalau mungkin Sanjan belum mengikuti ya, jadi intinya sekarang ini setelah kejadian mereka berdamai, kemudian laporan dicabut, ya itu banyak sekali, banyak seruan mereka diboikot satu. Kedua, ada seruan dari KPAI, ada Komnas Perlindungan Anak, bukan Komnas HAM ya, Kaum Barat. Itu mengatakan bahwa di situ ada indikasi mengeksploitasi anak. Jadi anak yang dijadikan senjata, jadikan alasan untuk kemudian mencabut itu, berdamai segala macam. Jadi ada anak yang dilibatkan. Nah artinya begini, kalau pandangan Omdo ya, pandangan Omdo, kalau udah masalah rumah tangga itu sebenarnya Omdo kalau menjelaskan bisa panjang kali lebar, nggak cukup waktu sehari semalam. Tapi yang jelas adalah masalah rumah tangga adalah masalah di antara beribu masalah yang ada di antara kita, itu yang sangat kompleksan, sangat kompleks, sangat riskan gitu. Karena melibatkan banyak individu sebenarnya. Terus kemudian memang yang kamu katakan dari awal tadi semuanya itu benar. Jadi bagaimana caranya kita berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang sudah berkeluarga. Bagi yang belum berkeluarga, ya sebaiknya kalau memang mau mencari, menjemput pasangan, ya baiknya memang sama-sama
mencintai, sama-sama menyayangi. Iya. Bukan karena keterpaksaan atau segala macam. Apalagi kalau mereka mau menggunakan syariat agama Oh iya. dalam mereka menjemput jodohnya. Intinya seperti itu. Taruh gitu Ya, iya kalau di agama kita dengan cara seperti itu. Dan pesan Omdo satu ya ke sobat Omdo semuanya. Omdo juga pernah muda. Omdo juga pernah muda. Langsung tua. Jadi yang namanya apa istilahnya pacaran ya kan, segala macam itu kan sampai sekarang juga itu masih ada dan banyak gitu kan, dan itu masih digunakan. Nah hematnya sih mayoritas begitu. Jadi pacaran sebenarnya bukannya dilarang, tapi alangkah baiknya memang tidak dilakukan, karena motivasi dari pacaran itu tidak lebih hanya gitu, hanya supaya tersalurkan hasrat hawa nafsunya. Jadi dia hanya ingin mendapatkan pelampiasan atau penyaluran hasrat nafsunya. Jadi buat apa itu dilakukan gitu loh. Jadi kalau hanya ingin melakukan seperti itu, ya sudah menikah saja gitu, menikah saja. Jadi karena Omdo tadi mengatakan Omdo pernah muda gitu, jadi memahami itu. Pesan Omdo buat sobat semuanya di luar sana, dimanapun berada yang belum menikah, belum subscribe. Ya, betul seperti tadi. Jadi kalau di channelnya Omdo, Sanjang bukannya sombong ya. Jadi di channelnya Omdo itu masalah subscribe, like, comment, share dan lain-lain itu tidak pernah Omdo menganjurkan dan tidak pernah Omdo meminta itu. Tetapi jadi ya saat Omdo membuka channel, kemudian Omdo menjalankan channel ini, ya kalau memang ada di berandanya teman-teman ya kan, sobat semuanya, kemudian sobat melihat ya kan, kemudian melihat lewat di beranda dilihat, terus kemudian suka atau nggak suka ya nggak terserah, mau subscribe silahkan, like silahkan, komen juga nggak masalah gitu, benar nggak masalah. Tapi kalau sudah diklik, ditonton, kemudian tidak melakukan itu semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali sobat Omdo.